Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi, senang sekali sore ini menemani Anda dalam acara Dialog Ruang Publik Senin 23 Oktober 2023. Dan hari ini kita akan membahas tentang persiapan STQ nasional yang akan diselenggarakan di Jambi. Sebuah event nasional yang nanti akan menghadirkan seluruh atau banyak sekali peserta dari Sabang sampai Merauke, dan Jambi nanti akan menjadi tuan rumah. Tapi bagaimana persiapan dari STQ nasional ini? Dua narasumber telah hadir di studio pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, yaitu Bapak Arief Munandar, Wakil Ketua 1 STQ nasional ke-27 Provinsi Jambi. Assalamualaikum, apa kabar Pak Arief? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih Pak Arief Munandar sudah hadir, dan kita nanti akan banyak berbincang mengenai bagaimana persiapan pemerintah Provinsi Jambi. Narasumber yang kedua ada Pak Mas Herudin Wahab. Beliau adalah Wakil Ketua Tim Pembukaan dan Penutupan STQ ke-27 secara nasional di Provinsi Jambi. Assalamualaikum Pak Mas Herudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Pak Udin. Pak Udin boleh, Mas Heru boleh. Mas Heru. Kalau kerennya Mas Heru. Oh, Mas Heru biasa dipanggil. Baik, Mas Heru. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, ini sebuah kesempatan yang luar biasa, Pak Arief. Event nasional yang diselenggarakan di Jambi, yang nantinya akan dihadiri oleh banyak sekali hafilah-hafilah gitu ya, atau rombongan-rombongan se-Indonesia. Dari perspektif ekonomi nanti akan banyak yang bisa kita jual secara pariwisata dan lain sebagainya. Saya bertanya dulu latar belakang kenapa STQ ini diselenggarakan di Jambi. Ini permintaan Jambi atau bagaimana? Ya, makasih Mas Faris. Jadi memang STQ nasional ke-27 di Jambi ini merupakan hasil keputusan dari STQ nasional ke-26 di Provinsi Maluku Tengah 2 tahun yang lalu. Oh, ini jadi acara per 2 tahun ya? Per 2 tahun. Jadi alhamdulillah pada STQ ke-26 di Maluku Tengah itu Provinsi Jambi mendapat amanah untuk melaksanakan STQ berikutnya, STQ 27. Yeah. Jadi ini sudah kita persiapkan, ya, baik dari segi fisik maupun dari segi kualitas lombanya. Jadi semula itu direncanakan tanggal 28 Oktober. Tapi karena sesuatu hal jadi dimundur menjadi 30 Oktober. 30 Oktober. Dan ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 6 November. Jadi hampir 1 minggu. Nah, informasi yang kami dapat itu peserta ini nanti akan mendaftar di tanggal 29 sampai tanggal 30 Oktober. Tapi nyatanya itu nanti informasi kami dapat itu ada dari Provinsi Papua Barat kalau nggak salah, itu tanggal 27 udah sampai di Jambi. Nah jadi sudah ada mendahului, walaupun dia tanggal 29.30, tapi nyatanya dia tanggal 27 udah nyampe dulu. Jadi peserta ini yang sudah mendaftar itu ada 736 peserta dari 34 provinsi. Wow. Nah ini memang kan Indonesia ini sekarang 700 ini hanya pesertanya atau plus ini officialnya belum termasuk itu belum ya? Termasuk. Berarti bakal ribuan juga ya? Bakal ribuan. Jadi 736 ini adalah peserta dari 34 provinsi. Memang Indonesia ini kan 38 sekarang. Ya. Jadi 4 provinsi. Ada 4 lagi namanya. Ada 4 yang baru kayaknya belum siap. Ya. Jadi yang hadir itu 34 provinsi. Nah nanti itu ada juga ya pasti ada ofisial, ada pendamping, ya kan, dan juga belum jurinya dan juri dan dewan hakim. Itu juri dan dewan hakim itu kurang lebih hampir 100. Nah itu jadi belum lagi dari kementerian-kementerian yang ada. Jadi kita estimasinya itu kurang lebih 2.000 ya. 2.000 itu yang dari 2.000 sampai 3.000 yang akan hadir di Jambi pada hari pelaksanaan STQ nasional ke-27. Nah, ini tidak nutup kemungkinan yang dari Jambi sendiri, ya kan, ada 11 kabupaten kota, ditambah lagi provinsi tentu. Ini akan meningkatkan kegiatan aktivitas tadi ekonomi, sudah jelas. Di sini juga nanti ada
pameran bazar UMKM juga di sini kita juga siapkan. Tadi kami barusan rapat, ternyata juga Angkasa Pura juga ya. Angkasa Pura juga melaksanakan juga stand bazar, jadi cukup banyak nih nanti UMKM ratusan mungkin nanti UMKM akan beraktivitas pada saat STQ ke-27 nanti. Pak Arief, dengan banyaknya orang tadi ada ribuan ya, ada pesertanya, ada hakimnya, belum lagi yang lain-lain. Bagaimana pemerintah provinsi persiapannya sudah sematang apa mendekati hari H ini? Seminggu lagi. Ya, jadi baik. Kita jelaskan nanti di sini ada acara pembukaan, penutupan, dan juga lomba-lomba. Jadi kita sudah menyiapkan 5 venue ya. Venue pertama itu namanya Abdurrahman Sayuti ya venue-nya. Itu di mana lokasinya? Lokasinya di depan bandara. Jadi XMTQ. Itu yang utama di situ. Itu utama XMTQ ya. Jadi untuk di lokasi ini itu memang diadakan pembangunan berupa ada pembangunan kayak aula gitu ya. Dan juga ada panggung utama, juga ada untuk venue itu yang perahu itu tempat panggung ya, panggung utama dan panggung PIV ya. Itu ada 3 bangunan. Nah, itu alhamdulillah. Dan itu dibangun khusus untuk persiapan khusus STQ. Nah, anggaran provinsi atau anggaran pusat? Anggaran provinsi. Anggaran provinsi. Nah, jadi itu untuk pembangunan itu sudah sampai saat ini sudah 98%. Nah, kenapa masih 90%? Karena kita ada kegiatan EO. EO itu artinya event organizer yang menyiapkan acara itu. Misalnya panggung panggung perahu itu, untuk kafilah itu akan dibuat ornamen-ornamen tambahan. Jadi tentu ini kan perlu waktu. Waktu itu kalau dibuat terlalu cepat juga nggak bagus. Khawatir nanti akan terjadi rusak. Ya, jadi memang SOP-nya harus dibangun minimal H-7 gitu. Jadi insya Allah tadi kita baru rapat, insya Allah H-2 itu udah clear semua. Nah, di samping itu juga itu ada venue pertama di situ. Yang kedua ada Bank Jambi, Bank Mahligai. Oh, lokasinya? Lokasinya. Nah, itu ada venue-nya, di situ ada lomba juga. Suatu ada di Grand Abadi. Ini seminar Al-Quran ya. Nanti di hotel ya? Di hotel itu ada tiga narasumber. Nazaruddin Nasir kalau nggak salah, ustaznya Masjid Istiqlal Jakarta ya. Sudah itu Said Agil Siraj ya, Said Agil Siraj. Sudah itu satu lagi Dirjen Dirjen Agama Islam gitu, pokoknya dari Kementerian Agama. Jadi 3 narasumber untuk ada kegiatan di Hotel Abadi. Selanjutnya juga ada kegiatan lagi di ruang pola kantor gubernur, juga ada ruang Bapeda. Sudah itu PUPR Pak. Nah, jadi itu ada 5 lokasi dalam rangka lomba-lomba kegiatan STQ yang ada di Provinsi Jambi. Oke, artinya ke tempat yang dibangun hanya yang ex Arena MTQ ya. Kemudian ya di Bank Jambi itu memang sudah ada. Kemudian di Hotel Grand Abadi, kemudian di Bapeda dan di Dinas PUPR yang di Kota Baru. Bapeda ya. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi. Saya akan coba untuk lebih teknis lagi tentang persiapan pembukaan. Pembukaan nanti akan seperti apa nih, Mas Heru? Artinya biasanya, ini kan pembukaan ini biasanya ditunggu-tunggu dan diliput oleh media-media, termasuk media nasional juga pasti akan meliput. Nah, bagaimana keseruan pembukaan ini kan akan menjadi bahasanya akan mudah dikenang juga. Wah, mantap yang di Jambi dulu. Kira-kira persiapannya untuk pembukaan gimana? Ya, jadi untuk persiapan acara pembukaan ini memang kita harus betul-betul menunjukkan bahwa Jambi sebagai tuan rumah yang baik dan juga betul-betul siap. Dan tentunya dalam kegiatan ini nanti kita akan menampilkan beberapa kegiatan kesenian juga selain dari pariwisata. Tarian-tarian, kemudian juga ada yang semacam himne dan mars MTQ yang juga akan kita gaungkan, karena memang kegiatan untuk malam itu tidak terlalu banyak yang berkaitan dengan malam ya. Kita malam. Pembukaan itu kan malam. Nah, jadi tentunya juga ini harus kita siapkan semaksimal mungkin.
Dan untuk nanti tamu-tamu yang diundang Lokasinya yang di STQ, ya arena MTQ yang MTQ. disebutkan oleh Pak Iya. Asisten tadi. Dan ini nanti yang itu juga yang akan kita prioritaskan tamu-tamunya, yaitu selain daripada nanti yang insya Allah hadir itu Bapak Presiden ataupun Wakil Presiden yang hadir, di podium utama itu kita sudah siapkan dan kita atur, yaitu untuk para gubernur se-Indonesia, kemudian juga ada duta besar, kemudian para kanwil agama se-Indonesia, kemudian juga ada Dewan Hakim dan Dewan Juri. Jadi yang di panggung atas yang disiapkan ini oleh Panggungnya permanen atau nanti permanen. Permanen itu yang di atas permanen. Jadi di situ ada 300 seat yang kita siapkan. Nah, dari setiap seat yang ada itu nanti itu sudah souvenir khas Jambi. Itu sudah kita siapkan. Nah, apa itu souvenir yang sudah disiapkan? Jadi souvenir ini sebenarnya masih kita rahasiakan. Karena nanti ini disiapkan oleh ada juga jelas makanan, ada ciri khas Jambi lah, kopi dan sebagainya. Nah, itu. Tapi juga ada nanti semacam boneka lah. Boneka yang menjadi ikon kita di dalam STQ ini nanti. Itu yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata. Kemudian juga kita menyiapkan panggung yang di kiri kanan dari podium utama, itu untuk menampung para kafilah yang nanti yang ikut hadir di kegiatan pembukaan itu. Nah, setelah dipilih, mereka kan nanti waktu dipilih itu, setelah selesai dipilih, kemudian juga waktu para yang peserta yang hadir itu kan tidak semuanya ikut dipilih itu. Nah, maka mereka berada sisi kanan dan sisi kiri. Dan juga kita di dalam persiapan ini yang kita akan sampaikan juga di sini bahwa untuk acara pembukaan ini tentu nanti kita berharap jalur lalu lintas aksesnya kan dirubah yang berkaitan dengan bandara. Karena itu akses yang tadinya keluar masuk yang dari STQ dari bandara itu akan satu jalur nanti pada saat acara pembukaan. Dan ini kita sudah berkoordinasi dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan kepolisian supaya nanti tidak menimbulkan kemacetan, karena ada antrian daripada dipilih ini nanti itu di samping sebelah kiri dekat bandara. Nah, tentu akan terjadi penumpukan di situ dan parkir para tamu-tamu kita ini nanti akan kita tempatkan di di Angkasa Pura di bandara. Nah, untuk itu memang di dalam bandaranya? Di dalam bandara nanti. Itu setelah penerbangan terakhir. Jadi penerbangan terakhir itu kalau saya tidak salah sekitar jam 7. Nah, maka nanti setelah itu akan ditempatkan kendaraan-kendaraan tamu-tamu VIP yang akan di situ. Nah, itu berkaitan dengan persiapan untuk acara pembukaan ini. Jam berapa rencananya? Kalau jadwal jam 19 itu kita sudah standby di sana semua. Disiarkan di mana mungkin masyarakat nanti juga akan menonton misalnya? Nah, kalau sekarang ini kan tentunya TVRI yang kita menjadi salah satu media untuk menyiarkan media yang menyiarkan kegiatan ini, mungkin di samping media-media yang lain juga yang ikut hadir pada acara tersebut. Dan kita berharap sebenarnya memang nanti melalui TVRI ini dapat disiarkan secara nasional ya Pak Asisten ya. Nah, kita berharap itu. Mudah-mudahan nanti bisa dilakukan. Dan tentunya ini nanti komunikasi yang lebih lanjut akan kita lakukan di dalam acara pembukaan ini, sehingga terkesan acara ini nanti secara nasional akan dilihat oleh masyarakat se-Indonesia, pembukaan STQ di Jambi. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, sehingga kemeriahan yang yang dilihat di dalam acara pembukaan ini dan juga kita berharap nanti karena suasana mulai hujan ini. Nah, itu dia. Nah, ini antisipasinya. Nah, ini perlu antisipasi itu yang kita perhitungkan juga di dalam acara pembukaan. Tapi kita berharap. Tapi venue semua ada atapnya. Ada kalau untuk ini tamu-tamu VIP misalnya, itu sudah ada. Dan untuk media center juga ada tempatnya yang disiapkan seperti yang disampaikan Pak Asisten tadi, itu di belakang di belakang perahu itu. Tempat acara pembacaan Al-Quran itu. Ya, kemarin kalau tidak salah Pak Gubernur juga sudah meninjau ya? Iya, sudah meninjau langsung ya, meninjau tempat itu. Nah, itu tempat-tempat yang memang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik untuk siaran langsung dan sebagainya, menyampaikan berita dan sebagainya di situ di media center, dan termasuk untuk Dewan Juri. Dewan Juri di sana juga nanti di posisinya. Jadi supaya nanti ya kalau memang terjadi apa-apa hujan dan sebagainya, ya tentu sudah ada tempat yang ini. Tapi kita berharap pembukaan nanti mudah-mudahan tidak hujan lah gitu kan. Sehingga acara yang sudah kita siapkan, acara pembukaan yang kita siapkan ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai pada acara
terakhir gitu, atraksi-atraksi yang kita tampilkan. Nah itu mungkin yang untuk acara persiapan pembukaan. Ya, baik. Saya ke Pak Arief kembali. Pak Arief, ini ribuan orang ya mau hadir. Pernah nginep di mana nanti Pak Arief? Cukup. Jadi gini, Hotel-hotel kita Pak Arief. alhamdulillah itu kan 2000 tempat tidur ya. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak PHRI dan sepertinya kayaknya udah nggak ada masalah. 2000 itu bisa kita. Memang sedikit agak keteteran juga karena kebetulan di hari yang sama ya itu ada kegiatan asosiasi Rakornas Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia di Jambi. Ya, di para gubernur semua. Ya, para gubernur. Jadi ini juga diharapkan para gubernur tadi menyikapi untuk bisa juga hadir pada acara pembukaan STQ itu harapan kita. Ya. Nah, jadi artinya sekalian ya sekalian. Dan informasi saya dapat tadi kalau nggak salah sudah 6 menteri menyatakan kesediaan hadir sini dan juga ada beberapa duta besar. Nah ini mungkin nanti perlu dikonfirmasi yang 6 menteri untuk menghadiri ini ya, STQ-nya ya. STQ juga mungkin sekalian ada yang hadir juga di acara APSI. Nah, jadi memang tapi kita fokus saja di STQ-nya sekarang. Otomatis harapan kita para gubernur yang kebetulan rakor juga di sini juga bisa menghadiri di acara itu. Nah, jadi saya sampaikan tadi juga kita sudah mengantisipasi dengan ada lonjakan penumpang ke Jambi. Kita pihak panitia melalui Dinas Perhubungan sudah bermohon kepada Kementerian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Udara untuk menambah penerbangan ke Jambi. Jadi dengan harapan ke depan tidak ada lagi mungkin kesulitan dalam rangka penerbangan ke Jambi. Memang kita maklumi mungkin ada beberapa provinsi yang jalur darat. Misalnya tetangga-tetangga kan gitu, kayak Bengkulu, Sumatera Selatan, mungkin juga Lampung. Nah, mungkin mereka lebih efektif, lebih efisien menggunakan jalur darat. Tapi banyak juga kayak saya dengar informasi kemarin Sumatera Utara itu dia tetap pakai jalur udara. Jadi mungkin yang jelas banyak katakanlah aktivitas ekonomi kayak hotel-hotel bisa penuh, otomatis restoran-restoran juga bisa beraktivitas ataupun aktivitas ekonomi yang lebih baik dengan kedatangan tamu-tamu ini. Tentu harapan kita menjadi tuan rumah yang baik lah ya, dengan keramahan ya, melayani. Makanya kita semua kita gunakan ELO. Panitianya ini siapa aja nih? ASN semua atau ada IO-nya atau gimana? Kalau sementara untuk bukan EO, kalau untuk kegiatan fisik tadi ya, dalam rangka menyiapkan memang tidak kita semua itu ada EO-nya. Kita berkontrak sama pihak event organizer untuk melaksanakan kegiatan misalnya dari sound systemnya, ya kan. Nah, juga tadi saya nyampaikan nanti itu ada kafilah tingkat nasional atau internasional ya, yang akan tampil di acara pembukaan nanti. Nah, jadi juga MC-nya juga gitu kan, korinya. Nah, itu kan artinya kita bagaimana kualitas penyambutan lebih baik. Dan juga tadi disampaikan untuk tamu-tamu yang datang itu kita sambut, begitu mereka datang di bandara kita sudah sambut. Kita sudah berbagi tugas semua dinas-dinas ini yang ini ASN ini memang betul-betul diberdayakan untuk melayani tamu-tamu tadi. Nah, nanti juga ada kegiatan city tour ya. Nah, city tour itu kita akan arahkan mungkin ke Candi Muara Jambi, ada Gentala Aras, ada Museum Jambi dan ada Masjid Seribu Tiang ya, Masjid Agung. Nah, juga dapat saya sampaikan kegiatan ini juga tidak hanya kita ada malam ta'aruf ya, itu juga pawai ta'aruf itu tadi sudah terkonfirmasi ada 17 provinsi yang ikut ambil bagian dalam pawai ta'aruf. Juga ada 7 kabupaten kota yang sudah mengkonfirmasi akan ikut pawai ta'aruf. Jadi itu akan dilaksanakan pada tanggal 30 ya, 30 pagi. Nah, itu startnya dari Masjid Agung, Al-Falah, terus ke rumah dinas gubernur, nanti muter lagi balik ke Masjid Agung ini lewat belakang arah ke SMP 1 ya, terus turun ke mana ke Masjid Agung. Mungkin itu kegiatan-kegiatan. Baik,
Ini kan 1 minggu ya acaranya kurang lebih. 1 minggu. 1 minggu. Senin kurang ke lebih. Senin ya. Ah. Nah, kalau kita bicara rundown acara gitu ya, Pak Arief. Apa dulu nanti pelaksanaannya, Pak Arief? Di mana? Oke. Urut gitu maksudnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu Oke. dan seterusnya. Ini cukup panjang nih, cukup banyak ini. Iya. Jadi yang jelas dari tanggal 29 sampai 30 itu peserta datang itu mendaftar. Mendaftarnya tadinya rencana itu di asrama haji. Tapi sementara ada perubahan itu di MTSN Sukarjo nih, MTSN 2 kalau nggak salah di Sukarjo. Iya. Nah itu kapilah-kapilah yang datang itu registrasi di situ. Registrasinya harus hadir di situ atau bisa online. Tapi nanti menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di Dialog Ruang Publik persiapan STQ Nasional di Jambi bersama Pak Arief Munandar dan Pak Mas Herudin. Pak Arief, tadi persiapan sudah disampaikan, tapi ada beberapa tadi yang belum, sebelum masuk ke rundown acara ya, rundown acara keseluruhan, persiapan-persiapannya nanti bagaimana dengan, tadi hotel sudah koordinasi dengan PHRI, kemudian untuk penerbangan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Kemudian bagaimana dengan transportasi lokal nanti? Dari hotel masing-masing menuju ke lokasi acara itu bagaimana? Ya, makasih. Alhamdulillah kita sudah mendapat dukungan. Kemarin ada rapat dengan Kementerian PMK, ya, PMK RI. Jadi kita mendapat fasilitas 38 mobil mikrobus dari Kementerian Perhubungan RI. Oh, datang langsung dari Datang Jakarta? langsung, ya. Ada 38 mobil itu untuk didistribusikan untuk melayani kapilah-kapilah. Jadi dari hotel ke tempat arena lomba. Kan tadi arena lomba tidak hanya di STQ, ada 5 lokasi ya, ada di Bank Jambi, ada di ruang Pola, ada di Bapeda, ada di PUPR, ada di mana di Abadi, ya kan. Tentu ini perlu mobilitas. Nah, jadi untuk itu panitia sudah menyiapkan ada 38 mobil mikrobus. Ya berikut supir yang untuk melayani kafilah-kafilah tadi untuk lomba ataupun kegiatan-kegiatan acara tadi. Yang kedua, untuk penjemputan dari bandara sampai ke mendaftar dan ke hotel itu kita juga menyiapkan bus. Tadi untuk itu udah kita serahkan kepada Dinas Perhubungan, udah menyiapkan fasilitas baik mobil Innova ya, mobil Innova, ada mobil HIS tadi yang mikrobus tadi, dan juga mikrobus besar pun udah disiapin. Kalau rata-rata per provinsi berapa sih rombongannya? Beda-beda atau kalau di rata-rata ya, gitu? Beda-beda nggak sama kan, itu kan ada lomba, ada tingkat anak-anak, ada dewasa, dan juga kan 4 lomba itu kadang-kadang banyak juga provinsi yang nggak siap untuk ngikut. Jadi ada yang full ikut semua ya, ikut semua, ada yang sebagian. Tapi tentu sudah ada pendaftaran online lah ya. Sudah. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya delegasi dari provinsi ini berapa sudah, orang sudah ada, gitu ya. Ada datanya. Baik. Untuk rundown acaranya Pak Arief, ada 1 minggu kurang lebih. Ya. Apa saja nanti kegiatannya? Secara umum gini, tanggal 29 sampai 30 itu kegiatannya ada pendaftaran ya. Nanti itu rencana di MTS 2 itu ya. Sudah itu yang kedua mulai masuk kepada malam ta'aruf ya. Itu pada ta'aruf ini maksudnya apa Pak Arief? Minggu malam ya, itu malam ya. Pawai maksudnya? Bukan enggak, malam ta'aruf itu hanya kenalan lah, silaturahmi lah. Silaturahmi, apa namanya? gathering gitu gathering, ya. Open dinner ya. Ya. Nah, itu malam ta'aruf. Itu pada Minggu tanggal 29. Di pendopo rumah dinas gubernur. Iya, di rumah dinas gubernur. Wah, Pak Arief. Iya, enggak. Makanya tadi perwakilan. Perwakilan. Nah, kalau diundang semua nggak cukup, Pak. Mungkin ini kita cukup 400 orang aja lah. Nggak semuanya kita undang. Nah, sudah itu besok paginya kita ada pawai ta'aruf. Ya, tanggal 30 tuh. Ya, tanggal 30 itu ada 2 kegiatan, satu lagi pelantikan Dewan Hakim, dilanjutkan dengan orientasi Dewan Hakim. Ini di Hotel BW Luxury. Dewan Hakim ini siapa saja Pak Arief?
Nah, ini ditetapkan oleh panitia pusat dalam hal ini dari Kemenak RI ya. Kemenak Kementerian Agama Republik Indonesia ya, itu namanya nasional tentu kewenangan kita pusat. Hanya nerima saja pokoknya. Kita hanya nerima aja ya. Sudah itu nanti ada lagi setelah itu untuk Seninnya tanggal 30 itu ada jam 2 siang itu ada pembukaan pameran dan halal food. Nah, itu jam 2 siang. Ya. Itu di arena utama XMTQ itu. Sekarang namanya arena utama, dinamakan sudah Arena Utama Haji Abdurrahman Sayuti. Namanya bukan arena XMTQ lagi, tapi sudah namanya udah Arena Utama Haji Abdurrahman Sayuti. Nah, sudah itu ini untuk umum, artinya masyarakat semua boleh. Boleh dong, pasti. Pembukaan ini pamerannya pameran bazar kan otomatis ini memperkenalkan apa nih? Produk-produk unggulan ya. Sudah itu dilanjutkan dengan ada lagi baru malamnya ya, kita ada kegiatan itu tadi pembukaan STQ. Ini jam 7:30 ini. Nah, itu rencananya Pak Presiden, Pak Wapres atau yang mewakili ya. Nanti kita dan juga nanti dihadiri oleh duta besar dan insya Allah tadi gubernur-gubernur yang melaksanakan kegiatan APSI juga hadir di situ. Nah, sudah itu berikutnya ini Selasa sampai Sabtu. Nah, ini lomba ya. Lomba itu pertama ada kegiatan seminar Al-Quran, tadi ada 3 narasumber tadi, itu di Hotel Grand Abadi. Nah, itu cuma 1 hari itu kegiatannya, ya, itu hari Selasa tanggal 31 Oktober. Nah, selanjutnya itu untuk cabang tilawatil golongan dewasa dan golongan anak-anak, itu di hari Selasa juga tanggal 31 Oktober sampai dengan 4 November. Itu kegiatannya lomba di arena utama Haji Abdurrahman Sayuti. Itu untuk cabang tilawatil golongan dewasa dan golongan anak-anak. Juga ada hifzil golongan 1 juz dan golongan 5 juz talawah. Ini sama. Hari Selasa sampai hari Sabtu juga. Itu di aula kantor dinas PUPR Provinsi Jambi di Kota Baru, Pak. Kota Baru. Sudah itu ada lomba lagi hifzil Quran golongan 10 juz dan golongan 20 juz. Itu sama hari Selasa sampai hari Sabtu. Itu di aula kantor Bapeda. Nah, sudah itu ada hifzil golongan 30 juz dan tafsir bahasa Arab. Itu sama 31 sampai 4 November juga, itu di ruang pola kantor gubernur. Nah, juga ada kegiatan musabakoh hadis Nabi. Nah, ini hari Selasa sampai Sabtu itu di aula Mahligai Bank Jambi. Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan padat sekali ya. Kegiatan lombanya itu ya. Kegiatan lomba tadi ada di 5 venue tadi. Cabang lombanya dan kegiatannya ada. Nah, selanjutkan dengan babak final semua cabang ini direncanakan. Jadi babak final hari Minggu, Pak. Semua cabur. Jadi di tempat lomba tadi, tempat final itu di masing-masing tempat lomba tadi. Jadi nggak disatukan, tidak di Abdurrahman Sayuti ya, tadi ya. Tetap di venue masing-masing. Nah, baru rapat pleno Dewan Hakim STQ Nasional Lucu tahun 2003 ini pada tanggal 6 November Senin tanggal 6 November itu jam 8 pagi di Hotel BW Luxury. Nah, baru ada kegiatan berikutnya di hari Senin juga, itu City Tour tadi. City Tour. Baru rencana ada tablik akbar ya. Ini nasid, ini tentatif ini hari Senin juga jam 10 pagi. Baru penutupannya hari Senin juga tanggal 6 November 2023. Malam dan pada tanggal Selasa 7 November 2023 itu pemulangan kafilah. Mungkin itu kegiatannya. Baik, saya terima kasih. Nanti saya perdalam beberapa. Saya coba ke Mas Heru lagi. Mas Heru, kalau ini tadi rundown keseluruhan acara, banyak tadi mulai dari seminar, ada kemudian ta'aruf dan lain sebagainya. Nah, khusus di pembukaan rundownnya apa saja nanti pada waktu pembukaan? Ya, rundown acara ini memang kita kemarin menyepakati bersama gitu kan, antara pemerintah Provinsi Jambi juga dengan Kanwil Agama dan juga dengan dari pusat juga, karena ada beberapa kegiatan ini memang harus diketahui oleh mereka apa saja yang kita lakukan. Nah, jadi nanti yang pertama itu dipilih daripada kafilah. Nah, itu pertama setelah terpilih perwakilannya yang akan tampil di venue Abdurrahman Sayuti tadi. Apa rombongan terus bawa apa nama gitu? Nanti nama provinsinya.
mereka bawa sesuai dengan kafilah per provinsi. Kemudian setelah habis dipilih itu, selesai itu, maka kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam acara itu nanti sudah selesai semua yang Indonesia Raya. Kemudian setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ini adalah yang kori terbaik satu yang pada saat perlombaan STQ ke-26 di Maluku Utara kemarin. Nah setelah itu baru kita laporan Pak Gubernur terhadap pelaksanaan kegiatan STQ yang ke-27 ini di Jambi. Laporan beliau, setelah itu sambutan Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama RI, dan ini juga sambutan Menteri ini tadi seperti yang dikatakan Pak Arief, kita berharap memang masih ada apakah Presiden, Wakil Presiden, karena ini juga mempengaruhi komposisi acara pembukaan juga nanti kan. Kalau memang Presiden atau Wakil Presiden berarti sambutan Menteri Agama langsung. Kemudian juga nanti setelah sambutan Menteri Agama itu akan kita tampilkan juga pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Internasional Haji Salman Amrillah. Nah ini salah satu Qori terbaik di Indonesia juga yang akan ditampilkan pada acara pembukaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Presiden maupun Wakil Presiden kalau memang nanti kita pastikan hadir. Kemudian juga ditandai dengan pemukulan beduk. Jadi ada beduk yang memang disiapkan untuk tanda dimulainya kegiatan ini itu oleh Presiden. Kalau Presiden maupun Wakil Presiden nanti kita siapkan di dekat podium ya Pak Arief ya. Kita taruh di dekat podium dan para gubernur itu juga nanti di samping kiri kanan di bawah podium. Itu direncanakan kemarin waktu pembahasan terakhir dengan Pak Gubernur supaya jangan tidak terlalu jauh ke dekat perahu yang perlombaan. Nah setelah habis itu kemudian pembukaan secara resmi, penyataan pembukaan secara resmi yang disampaikan oleh Presiden ataupun Wakil Presiden. Kemudian pengibaran bendera LPTQ. Ini diiringi dengan pengibaran maksudnya? Iya, pengibaran bendera. Malam-malam itu? Iya, malam itu iya. Nanti ada pengibaran benderanya ditandai dengan ini diiringi dengan himne dan mars MTQ. Nah, itu. Kemudian terakhir pembacaan doa, ramah tamah dan baru ditampilkan atraksi keseniannya. Jadi atraksi kesenian ini nanti itu terakhir setelah mau acara ramah tamah gitu. Nah, jadi kita perkirakan kalau jadwal itu paling lambat jam 10 atau setengah 11 itu sudah atraksi, kemudian jam 11 selesai. Itu kita prediksi kita. Oke, baik. Konfirmasi terakhir yang hadir Pak Presiden atau Pak Wapres? Nah, kalau informasi memang mungkin belum final, tapi terakhir dengar cerita dari kayaknya sepertinya Pak Wapres masih bersiap hadir gitu kan untuk acara ini. Dan kalau memang Pak Wapres, nah ini perlu kita persiapkan lagi dari seksi acara baik pembukaan maupun penutupan ini, karena untuk tamu-tamu yang akan hadir itu kan kita sebagai panitia itu harus melebelisasi dan bicara dengan pihak Pas Pampres itu melalui Korem. Nah, jadi nanti itu memang harus lebih lebih tingkat keamanannya lebih ini lagi. Walaupun sebenarnya itu tetap kita perhatikan keamanannya. Oke. Baik. Nah, saya kembali lagi ke Pak Arief. Pak Arief, apa sebenarnya yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi? Hanya sukses penyelenggaraan atau targetnya jadi juara umum? Kira-kira gitu dalam semua event-event lombanya nih. Apa yang penting pokoknya jadi tuan rumah yang sukses gitu ya. Artinya persiapan dari kafilah-kafilah yang Jambi ini atau apakah menjadi bagian dari apa yang diurus sama Pak Arief gitu? Ya, jadi jelas Mas Patricia, kalau kita mau jadi tuan rumah baik tentu kita harus mempersiapkan secara sarana prasarananya yang memadai, yang membuat nyaman peserta ya kan, udah pasti. Bagaimana dia nyaman dan betah lomba ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan STQ nasional dari Jambi, itu harapan kita. Nah, yang kedua tadi juga kita berharap kafilah-kafilah kita sekarang udah mengikuti TC nih. Ada TC, center kita ada TC. Tentu kita punya target-target juga. Yang jelas kita akan berupaya minimal kita naiklah peringkat satu tingkat atau 2 tingkat dari hasil yang didapat di STQ nasional tahun 2021 kemarin yang di Maluku Tengah. Berapa urutan kita Pak Arief? Berapa ya?
Ya, kalau nggak salah masuk 10 besar. Wah, jadi targetnya ini 5 besar gitu misalnya. Iya, kalau ya itu pasti. Kita kan kalau kita pasti punya target yang pasti yang baik gitu kan. Tapi ya kita juga melihat kemampuan-kemampuan dan juga yang jelas secara umum harapan dari pemerintah kan, kita kan juga dalam Jambi Mantap ini salah satunya kita SDM yang berkualitas yang anu juga punya IMTAK juga kan. Jadi IMTAK itu adalah orang-orang yang istilahnya yang betul-betul paham tentang agama dan mencintai Al-Quran. Ya, gitu. itu maksud saya Pak Arief tadi. Kan kita tidak hanya menyelenggarakan ya, tapi juga kita ini motonya kalau dia adat bersendi sara bersendi kitabullah. Artinya itu juga sangat pas sebenarnya kita lakukan. Makanya target secara umum ada meningkatkan IMTAK. Baik, kita harus jeda dulu. Masih ada beberapa segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Kita masuk ke segmen ketiga di Dialog Ruang Publik pada sore hari ini, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741 66385 0741 66385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda tentunya. Nanti bisa berbincang dengan para narasumber dan terkait dengan persiapan dari STQ nasional di Jambi ke-27. Baik, saya ke Pak Arief lagi. Pak Arief, tadi menarik ya Pak Arief, ada rentang-rentang usia ya yang mengikuti ya. Artinya ini kan sekaligus pembinaan ya, kira-kira begitu ya. Artinya STQ ini tidak hanya ajang secara formalitas kemudian untuk bagaimana lomba, tapi juga generasi-generasi berikutnya yang kemudian cinta Al-Quran. Nah, di Jambi sendiri gimana itu nanti Pak Arief? Ya, yang jelas kita ini STQ ini yang bersama aja dengan STQ sebelumnya. Yang jelas kan lomba ini kan ada klasifikasi umur. Ada tingkat dewasa, ada anak-anak gitu kan. Jadi memang harapan kita itu mengapresiasi ataupun mengakomodir kegiatan STQ ini. Jadi tidak hanya milik orang dewasa aja, tapi anak-anak juga punya kesempatan untuk berkiprah di area STQ ini. Baik, Pak Arief, ada tadi seni baca Al-Quran, ada tafsir, ada hadis. Pak Arief bisa menjelaskan apa nanti kira-kira lombanya seperti apa sih gitu? Oh gitu. Itu jadi gini, mohon maaf ya. Yang jelas ini kita sudah bagi-bagi dengan Kementerian Agama, Kemenak ya. Secara lomba kita sudah sepakati teknisnya itu kita serahkan kepada Kanwil, bukan Kanwil sih, otomatis Kementerian Agama RI. Dalam hal ini di Jambi ini ada Kemenak Provinsi Jambi. Jadi mereka lah yang menyiapkan bagaimana meningkat ataupun kualitas daripada lomba itu pihak Kementerian Agama yang ibarat domainnya mereka gitu loh. Kalau kita kan hanya ibaratnya itu hanya melaksanakan fisiknya lah atau mungkin kegiatan-kegiatan menunjang itu. Tapi kalau secara teknis, secara itu pokoknya urusan dari Kementerian Agama. Ya. Baik, Mas Heru, kembali lagi ke persiapan. Tadi ada yang menarik. Biasanya kan kalau event-event nasional ini ada maskot, kira-kira gitu ya, ada maskotnya. Kemudian yang dikulik nanti itu mungkin pakaian adat atau pakaian apa yang digunakan. Kemudian tadi ada beberapa souvenir, makanan-makanan khas yang itu bukan menjadi hal yang urgent, tapi pada saat kita enak ya, gitu. Jadi ada kesan-kesan yang dirasakan gitu, tidak hanya dari sisi lombanya, tapi bagaimana penyambutan masyarakat Jambi, khususnya panitia ini luar biasa. Gimana Pak nanti? Ya, jadi memang untuk souvenir ini itu nanti yang yang menyiapkan itu kan Devsperindak.
di Sperindak provinsi. Tapi memang nanti yang yang kita masukkan di dalam souvenir itu adalah ciri khas kita, makanan-makanan kita yang berasal dari UMKM kita yang ada di Jambi. Kalau bahasa sekarang dong, spill dong. Iya. Apa sih, kasih bocoran gitu? Itu tadi salah satunya kan, Jambi ini terkenal dengan kopinya gitu ya. Kopinya juga ditampilkan gitu kan. Dan sekarang ini juga ada makanan ringan kan, seperti keripik gitu kan, yang ciri khas Jambi juga. Itu juga ada nanti di situ. Nah, selain itu juga ada nanti yaitu produk-produk makanan lah yang dikembangkan sekarang di kita ini. Yang sifatnya yang bisa dimakan secara instan pada saat kegiatan acara itu. Itu mungkin yang untuk di dalam souvenir yang akan disiapkan. Selain maskot kegiatan STQ ini sendiri gitu. Nah, itu yang akan yang maskot ini disiapkan oleh pariwisata. Dinas pariwisata yang menyiapkan itu nanti. Nah, jadi ada beberapa OPD ini memang terlibat di dalam persiapan untuk acara STQ ini. Gitu. Tadi saya karena belum lihat ya, Pak Mas Heru tadi nyampaikan ada panggung, ada perahu. Ya, perahu untuk ini ya. Apa nih maksudnya? Perahu ini adalah tempat nanti tempat lomba. Yang dulu jadi itu bangunan berbentuk perahu. Iya, gitu bangunan berbentuk perahu. Nah, itu adalah tempat lomba yang nanti untuk ini tadi seperti sampai Pak Arif untuk pembacaan ayat suci Al-Quran itu. Nah, itu nanti di situ itu ada ruangan kaca yang sudah disiapkan. Itu tadi pertanyaan saya, bangunan berbentuk perahu. Ya. Maksudnya apa? Kenapa berbentuk perahu gitu maksudnya? Ya, apa kajang lako atau? Ya, memang ini ngambil dari mana filosofinya? Ya, dulu waktu MTQ nasional yang pernah dilaksanakan di Provinsi Jambi dulu tahun 97 itu sudah ada sebelumnya, sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jambi dan di atasnya itu dijadikan tempat pembacaan ayat suci Al-Quran. Dibikin podiumnya di atas kapal itu. Nah, pada saat itu kapal itu masih dibuat dengan bahan bakunya, struktur itunya dari papan gitu kan. Nah, karena akhirnya termakan usia, banyak yang rusak oleh Pak Gubernur, akhirnya oleh beliau diinstruksikan kepada PU untuk dibuat permanen. Dibuat permanen oleh PU gitu, dibikin dengan dibikin beton lah gitu. Dan itu lebih tahan gitu kan untuk apanya. Dan memang ini ciri khas kita dari dulu gitu. Waktu kita melaksanakan MTQ di tahun 97 dulu, dan sekarang diperbaiki oleh Bapak Gubernur untuk bentuknya seperti itu, tapi di ornamen aja yang ditambah sekarang untuk itu. Baik. Saya ke Pak Arif lagi. Pak Arif, ada yang menarik, biasanya kan penyambutan, kemudian bagaimana keramah tamahan atau hospitality lah, kira-kira begitu. Mungkin ada sesuatu yang kurang, tapi kalau manusianya yang nyambut itu ramah, orang nggak jadi marah, kira-kira begitu. Karena sopan, kemudian dilayani dengan baik, senyum, cepat gitu ya. Meskipun ada beberapa kanan kiri yang misalnya ada kurang. Nah, adakah rapat yang membahas itu, Pak Arif? Ada. Bagaimana menyambut dengan keramah tamahan Jambi gitu, Pak Arif? Ada. Jadi kemarin Dinas Pariwisata ya itu sudah mengundang seluruh LO yang akan melayani tamu 34 provinsi tadi, diundang dan dibuat pelatihan. LO-nya ASN juga atau LO-nya dari IO? ASN. Okay. Ini kan yang mendampingi ini kan LO-nya sekarang sementara dinas nih. Nah, jadi itu juga kemarin melibati kalau nggak salah PHRI juga ada, travel agent juga ada di situ ya sama-sama. Dan juga kemarin yang menyampaikan itu Pak Tamrin, staf ahli Gubernur bidang pariwisata, Pak Tamrin itu, Pak Tamrin kalau nggak salah. Pak juga ada dari PHRI ya, ada dari Dinas Pariwisata, itu membuat pelatihan. Jadi artinya minimal bisa menjelaskan, ya kan, apa itu potensi wisata Jambi, apa yang menarik itu Jambi, mungkin kulinernya di mana. Ya, kita jangan sampai ketika nggak bisa tahu informasi tentang tentang Jambi. Nah, itu yang kedua tadi benar disampaikan, saya sependapat kalau memang orang datang kita ada yang kurang memuaskan, tapi kalau kita ramah bisa menutupi kekurangan tadi. Saya sependapat itu. Jadi memang harapan kita
seluruh pendamping-pendamping LO tadi dalam rangka melayani ataupun mendampingi tamu-tamu tadi betul-betul dengan ikhlas, betul-betul dengan keramah tamahan tadi, sehingga harapan kita semua tamu-tamu yang datang, kafilah-kafilah datang itu merasa bahagia di sini. Ya, jangan sampai datang di merengut atau mungkin apalagi sampai marah gitu kan. Wah, itu kan membuat kesan yang image yang nggak bagus. Nah, kita datang, kita sambut, kita kasih sal, kita siapin sal juga kalau bisa. Bahkan ada tamu PIV itu kita buat ada kompangan itu tadi saya dengar. Nah, jadi mereka datang itu betul-betul kita sambut gitu, kita hargai sebagai seorang tamu ya. Jangan sampai kita tidak menghargai tamu yang datang. Nah, bahkan kita juga sudah mengimbau juga kalau nggak salah rumah makan pada hari STMTK ini mungkin pakai baju Teluk Belango atau baju-baju sopan, ya kan? Betul, gitu. Nah, jadi supaya restoran ini saya yakin selama 10 hari ini restoran ini bakal penuh ini. Jadi otomatis harus harus menjaga image yang bagus. Ada yang dipersiapkan karena akan menerima tamu dari luar, kira-kira begitu. Minimal pakaiannya jangan sampai seragam minimal gitu ya. Ada yang menarik tadi, ada beberapa part acara ya, bagian acara yang Pak Arief sampaikan yang nanti tentang ini yang ditunggu-tunggu biasanya. Orang tuh kalau sudah datang ke suatu daerah, sudah lomba, mungkin ada yang sudah selesai, ada yang kalah atau apa gitu ya, kira-kira wah kemana nih? Jalan-jalan kemana nih? Gitu kan. Nah, artinya berarti jalan-jalan itu tadi sudah disiapkan city tour ya? City tour. Nah, city tournya nanti bagaimana konsepnya, Pak Arief? Jadi city tour itu yang jelas kan itu makanya kayak sekarang alhamdulillah kan kayak percandian Candi Mor Jambi itu kan sejarahnya luar biasa. Nah, itu kan nanti akan sekarang juga sudah berbenah, saya pikir apalagi ke depan akan lebih geopark ya. Ya, menjadi etalase budaya agama ini budaya agama ya. Artinya kebudayaan yang mengedepankan agama, ya kan? Jadi harapan kita tuh ke depan bisa menjadi betul-betul tersosialisasi dengan baik bahwa Jambi ini punya sejarah yang cemerlang zaman dahulunya. Itu satu. Yang kedua itu Candi Mor Jambi. Yang kedua Gantala Aras. Gantala Aras itu kan juga di situ ada museum juga di seberang, dan juga itu kan seberang itu kan istilahnya itu kota tuanya Jambi. Nah, otomatis mereka bisa ke sana. Gantala Aras itu harus diperbaiki nampaknya. Sudah ya? Iya, sudah. Nah, itu juga ada museum Jambi dan juga Masjid Seribu Tiang. Kalau mereka mau waktu bus bisa banyak, atau ada Kerinci, ada Geopark Merangin, ada di Sarulangun juga banyak macam-macam tuh air terjun ya kan, di atas awan, macam-macam itu ya, banyak yang. Artinya kalau sekarang di Jambi ini kan tidak ada angkot dalam kota yang kemudian bisa melayani ya. Berarti nanti mungkin ada Grab, Gojek gitu-gitu ya, Maxim dan lain sebagainya. Itu mungkin juga perlu dikoordinasikan ya Pak Arief ya. Akan banyak nanti pengguna-pengguna itu ya. Iya, mudah-mudahan itu juga bisa hidup juga ya ekonominya mereka ya kan, itu harapan kita itu. Jadi harapan kita juga kepada kelompok-kelompok usaha itu juga harus bersikap ramah ya, melayani tamu dengan baik gitu. Harapan kita itu. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Baik pemirsa, kita berada di penghujung Dialog Ruang Publik pada sore hari ini tentang persiapan STQ nasional di Jambi ke-27 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 30 sampai 6 November nanti. Mas Heru, terakhir apa yang Mas Heru sampaikan ke masyarakat Provinsi Jambi? Dengan adanya kegiatan STQ ini, kita berharap bahwa ini juga menjadi perhatian masyarakat Jambi untuk hadir gitu kan, untuk melihat kegiatan ini. Selain tadi yang disampaikan Pak Asisten tadi bahwa ada kegiatan lomba-lomba, ya tentunya juga ada pameran UMKM dan sebagainya. Dan tentunya ini juga yang tampil ini kan UMKM yang ada nanti di venue
Abdurrahman Sayuti itu ada dari berbagai daerah juga, selain dari pusat juga ada dari berbagai daerah. Dan ini tentunya mungkin masyarakat bisa melihat pameran-pameran ini dan juga bisa melihat. Saya ajak keluarga juga. Nah ini mungkin itu yang perlu kita harapkan oleh masyarakat, dan saksikanlah mungkin kegiatan ini dimanapun ada kegiatan perlombaan, ya kita persilahkan. Ada beberapa tempat tadi yang disampaikan, kita siap untuk kalau masyarakat ada yang ingin melihat itu. Baik, Ya, itu terima mungkin, kasih Mas Heru. Terakhir Pak Arief. Ya, makasih. Saya pikir dengan adanya kegiatan ini, alhamdulillah Jambi ya akhir-akhir ini banyak mengadakan kegiatan-kegiatan event nasional seperti Asosiasi Pemerintah Desa di Jambi kemarin. Suatu sekarang nih ada STQ nasional, ada APSI juga nasional. Jadi ini diharapkan bahwa Jambi ini lebih punya prestasi yang baik ya. Artinya itu. Yang kedua, harapan kita dengan adanya STQ ini dapat meningkatkan perekonomian daerah juga. Makanya mari sama-sama kita mensukseskan ini. Jadi mari saya mengimbau pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat Jambi untuk beramai-ramai berkunjung melihat lomba-lomba dan kegiatan-kegiatan bazar ya yang ada di arena MTQ. Dan kita harapkan mari sama-sama bersinergi dalam rangka kepada semua pihak, termasuk juga pihak keamanan ya, supaya dapat kegiatan STQ nasional ke-27 di Provinsi Jambi ini bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan sukses. Dan juga harapan kita juga kontingen kafilah-kafilah Jambi ini punya prestasi yang lebih baik, dan ini menambah keimanan dan meningkatkan keimtak kita bagi masyarakat Provinsi Jambi. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Mas Heru, dan mudah-mudahan nanti juga saya ajak keluarga untuk untuk melihat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Muhammad Farisi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.